Dan yang seterusnya hari ini adalah apa? Ada juga hadis-hadis yang menyatakan kelebihan ilmu pengetahuan itu, ya. Di antaranya apa? Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari Abu Darda. Yang pertama adalah apa? Al-ulama warasatul anbiya. Ya, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Perlu diketahui tuan-tuan, Islam sehinggalah ke apa? Diterima oleh kita, ya, di rantau kita nih Asia nih, itu juga apa berkat, ya, sambung lidah daripada para ulama yang mana di Pulau Jawa kita kenali dengan sebutan Wali Songo. Ini adalah para ulama yang menyambung ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga kita mengenal apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga juga kita dapat memahami apa yang dimaksudkan, apa yang ada di dalam Al-Quran, sehingga kita mampu untuk melaksanakan segala perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran ataupun yang ada melalui hadis-hadis yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Kita mampu melaksanakan itu semua berkat tunjuk ajar oleh para ulama. Jadi para ulama adalah warasatul anbiya. Memang sekarang tidak ada nabi, maka adanya ulama. Maka ketika kita ada kemuskilan segala sesuatu mengenai perihal agama, maka tanyakan kepada ulama. Fas'alu ala ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada yang tahu. Ahli dzikri yaitu adalah orang yang mengetahui ilmu pengetahuan yang khususnya adalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika kita kemuskilan dalam hal ibadah, ya, masalah sholat ataupun puasa ataupun zakat, tanyakan pada kalangan pada ahli zikri, karena ianya adalah pewaris nabi, itu diantaranya. Dan yang keduanya juga ada hadis, manusia paling utama ialah orang mukmin yang berilmu. Jika diperlukan umat, ia berguna, dan kalau tidak diperlukan, ia berguna untuk dirinya. Jadi tuan-tuan, di antara orang yang mulia di kalangan orang mukmin adalah orang-orang yang berilmu. Ketika dia tidak diperlukan pun dengan masyarakat, maka ilmunya itu juga manfaat untuk dirinya. Sungguh tetap Allah akan memuliakan dirinya dengan ilmu yang dia perolehi. Lebih-lebih lagi dia mengamalkan ilmunya itu untuk umatnya. Maka al ilmu bila amalin kasyajari bila samari. Ilmu tanpa amal apa dimanfaatnya bagaikan pokok tanpa berbuah. Maka sebaik-baiknya ketika kita sudah mendapatkan ilmu, maka ilmu itu harus kita bagi kepada kawan-kawan kita, ajarkan kepada umat manusia, sehingga umat manusia mengetahui tentang perihal ilmu yang benar. Ini jadi kita juga dianggap sebagai seorang mukmin yang mulia ketika kita mempunyai ilmu. Terus lagi, iman itu mulanya tanpa pakaian, maka pakaiannya ialah takwa, perhiasannya malu, buahnya ilmu pengetahuan. Maka buah daripada iman itu adalah ilmu, salah satunya. Pakaian daripada iman adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak sempurna iman kita ketika iman kita hanya sebatas di dalam perkataan saja, sebatas di hati saja, akan tetapi tanpa perbuatan. Maka sesungguhnya iman yang sempurna adalah ketika kita mampu mengucapkan iman kita, dan juga kita yakini melalui hati kita, dan kita buktikan dengan dengan perbuatan kita. Maka itulah kita ketika mampu berbuat demikian, itulah kita mendapatkan kesempurnaan iman. Mudah-mudahan tuan-tuan, dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa
sehingga kita pada akhirnya termasuk pada golongan orang yang merugi. Nauzubillah summa nauzubillah. Senantiasalah ya menghadiri majelis-majelis ilmu. Sesungguhnya ilmu yang kita perolehi akan memberikan manfaat terhadap diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan juga lebih-lebih lagi mendatangkan manfaat kepada masyarakat pada umumnya. Jadi ini saja yang boleh kita kongsikan. Insyaallah kita akan teruskan di hari yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan juga panjang umur, dan senantiasa mohon kepada Allah agar kita ditetapkan ya hati kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dimasukkan kepada golongan orang yang mendapatkan husnul khatimah. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.